Shalom saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Ya, apa kabar semua? Jadi doa dan harapan kita supaya kita semua tetap di dalam keadaan yang baik-baik saja, ya, walaupun kita percaya bahwa kehidupan pada hari ini lebih mencabar daripada masa-masa yang dahulu, ya. Namun iman dan harapan kita tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita bersama sampai pada hari ini. Jadi saudara-saudari, sebelum kita meneruskan lebih lanjut lagi renungan kita pada pagi hari ini, jadi saya rindu untuk mengajak saudara-saudari semua datang kepada Tuhan di dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini di atas kesempatan yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan bagi kami sekali lagi pada pagi hari ini untuk kami dapat bersama-sama mempelajari, merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulai kehidupan kami pada hari ini. Bapa, terima kasih sekali lagi untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami semua. Kami memuji nama-Mu, kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan, karena anugerah Tuhan itu selalu baik dan selalu ada di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memimpin kami, memberi hikmat kepada kami bersama untuk kami dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, sebagai renungan kita pada pagi hari ini, jadi saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita dan kita membaca dari kitab Yakobus. Ya, kitab Yakobus pasal yang keempat, kita membaca ayat yang ketiga. Begini bunyinya, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudara-saudari, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, jadi saya ingin membawa kita bersama merenungkan satu perkara, ya, melalui pembacaan kita ini, yaitu awasi doamu. Ya, kita perlu berwaspada juga dengan doa ini, ya. Ya, harus hati-hati di dalam doa kita. Jadi makanya dikatakan awasi doamu. Jadi apakah berdoa itu salah sehingga harus diawasi? Jadi soalnya di sini saudara, bukan halnya berdoa itu salah. Jadi secara alkitabiahnya berdoa itu adalah satu perkara yang baik, perkara yang diperintahkan Tuhan. Dia alamatnya juga memang tertuju kepada Tuhan. Berdoa itu merupakan kekuatan ataupun kegiatan rohani kita. Berdoa itu dikatakan sebagai nafas rohani kita. Jadi saudara-saudari,
apa yang kita ingin kongsikan di sini bukan soalnya berdoa itu salah atau betul, karena sememangnya berdoa itu semuanya betul. Namun harus diawasi inti doanya. Nah, jadi ini yang perlu kita awasi, ya. Jadi yang perlu kita awasi adalah, karena kadang-kadang ya kita orang percaya ini kita suka juga ya, karena banyak ayat Alkitab yang mengatakan tentang hal berdoa ini, ya banyak di sana sini yang mengatakan nyatakanlah segala keinginan hatimu di dalam doa kepada Tuhan, ya berdoalah dengan setia, berdoalah dengan tekun, ya minta saja apa yang kamu kehendaki di dalam namaku. Ya, jadi semua itu adalah halnya tentang berdoa. Nah, namun apa yang ingin saya kongsikan, yang ingin saya jelaskan di dalam renungan kita pada pagi hari ini, yang perlu kita awasi di dalam doa kita, ya supaya kita jangan memanipulasi ya kebenaran firman Tuhan itu ya. Jangan sampai kita kadang-kadang ya kita berdoa sepertinya kita memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak kita. Ya, karena kita pernah mendengar, bahkan kita mungkin pernah membaca bahwa firman Tuhan mengatakan nyatakanlah segala keinginan hatimu di dalam doa kepada Allah. Nah, jadi saudara-saudari mungkin kita ya sangat memegang. Jadi sehingga kan ketika kita berdoa ya kita sampai tersasar memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak kita. Nah, jadi kehendak di sini inilah yang boleh membuatkan kita keliru ya, memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak kita. Nah, jadi karena satu hal yang belum pasti saudara-saudari adalah apakah kehendak kita itu adalah kehendak yang berkenan kepada Tuhan, adalah sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Nah, karena melalui ayat pembacaan kita ini ya, dia berkata bahwa atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi apa yang dimaksudkannya salah berdoa sana? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudara-saudari memaksakan Tuhan menuruti kehendak kita, yang mana kehendak kita itu ternyata bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang harus kita awasi. Nah, jadi saudara-saudari ya jangan sampai kita memaksa Tuhan berdoa tanpa kita tahu bahwa apa yang kita kehendaki, apa yang kita doakan itu mungkin bertentangan ya dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi harus dicek secara keseluruhannya apakah itu hanya kehendak pribadi kita ataupun yang hanya menurut kita itu benar, tetapi menurut Tuhan belum pasti benar. Nah, jadi kedua, mengapa kita harus mengawasi doa kita? Ya, karena boleh menjadikan kita ekstremis agama. Ya, kita boleh menjadi ekstrim rohani, ekstrim agama ya, karena doa ini. Nah, jadi boleh dia membuatkan kita seolah-olah kita adalah merupakan seorang wira di dalam hal berdoa. Nah, jadi saudara-saudari pokoknya menjadikan kita sebagai ekstremis rohani. Ya, ini berbahaya ya. Karena boleh jadi dia masuk kepada hal yang pertama. Jadi sudah merasa diri sebagai ekstrim dalam hal berdoa, jadi makanya
kita selalu seolah-olah memaksa-maksa Tuhan untuk menuruti apa yang menurut kita adalah baik. Nah, jadi perlu diawasi. Nah, jadi yang ketiga, yaitu kadang-kadang kalau kita berdoa, ya, kalau kita tidak mengawasi doa kita, kadang-kadang kita tidak dapat melihat rencana Tuhan ataupun maksud Tuhan pada situasi tertentu atau dalam situasi tertentu. Ya, karena menurut kita mungkin itu adalah masa yang tidak terlalu enak bagi kita. Jadi mungkin bagi kita juga itu adalah satu situasi yang tidak menyenangkan. Nah, jadi karena itu menurut kita tidak sesuai pada waktunya, menurut kita itu tidak sesuai dengan selera kita. Jadi makanya kita berdoa, kita memaksa Tuhan supaya menghindari, jadi supaya Tuhan menjauhkan, jadi supaya Tuhan melenyapkan kalau mungkin, ya. Jadi sekali lagi kita memaksa Tuhan menurut apa yang kita rasakan ataupun menurut apa yang kita pandang baik menurut kita. Nah, tetapi bagaimana menurut Tuhan? Nah, jadi saudara-saudari, disinilah mungkin kita boleh jadi tidak dapat melihat rencana Tuhan di dalam perkara-perkara tertentu. Nah, jadi saudara-saudari, saya sangat yakin dengan hal ini karena menurut Alkitab kita melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bahwa di dalam apa situasi sekalipun, baik dan buruknya menurut manusia, ya kita selalu melihat bahwa Tuhan itu bekerja dan Tuhan itu melakukan, bahkan Tuhan mengguna pakai kadang-kadang situasi yang menurut kita itu kita tidak mau sama sekali. Namun itu adalah satu proses yang harus berlaku karena maksud Tuhan dengan itu lebih besar daripada maksud kita. Nah, jadi kadang-kadang kita ini sampai kita tidak menyadari hal yang demikian, lalu kita terus berdoa memaksakan hal itu supaya berlaku menurut kehendak kita. Nah, jadi saudara-saudari, ya jangan sampai salah paham apa yang saya maksudkan. Jadi yang saya maksud di sini bukan kita tidak berdoa, jadi bukan kita tidak boleh setia berdoa, tidak, bukan itu. Supaya hati-hati dengan doa kita. Jangan sampai inti daripada doa kita itu adalah sesuatu yang hanya menurut keinginan, nafsu, ataupun pandangan pribadi kita, tanpa kita melihat bagaimana kebenarannya menurut Tuhan. Nah, jadi saudara-saudari, ya berdoa ini bukan hanya suka hati ngomong, ya, bukan suka hati cakap aja begitu. Kita rasakan begini langsung katakan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mau ini, saya tidak mau itu, saya mau begini. Jadi bukan soalnya begitu saudara-saudari. Nah, jadi itu sebabnya Yakobus di sini mengingatkan supaya kita hati-hati dengan berdoa, ya, supaya jangan doa kita itu memaksa Tuhan menurut apa yang kita mau ataupun yang kita rasakan, tetapi biarlah kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Nah, ini saya akui suatu perkara yang sulit, berdoa menurut kehendak Tuhan. Ya, kenapa sulit? Jadi ini harus mengajarkan kita bukan hanya melihat secara cepat, tetapi harus meneliti dengan baik, harus punya waktu dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sesuatu yang dikatakan sebagai sepertinya suatu perkara yang berlaku suddenly, accidentally macam itu. Tetapi kita harus bertenang di hadapan Tuhan, melihat, mencari kehendaknya. Lalu
baru kita akan bisa berdoa dengan baik, dengan benar. Ya, jadi saudara-saudari, supaya di dalam kita berdoa bukan asal minta, ya, bukan asal ngomong, bukan asal cakap kepada Tuhan. Ya, kita tahu bahwa doa itu adalah satu komunikasi dengan Tuhan. Tetapi bukan semua perkara yang kita komunikasikan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang benar. Ya, harus diakui kadang-kadang, dan ini yang sangat berbahaya, supaya jangan sampai agenda itu adalah agenda pribadi kita, maksud kita sendiri, tetapi tidak sesuai dengan Tuhan. Makanya harus diawasi. Nah, jadi saudara-saudari, bertekunlah di dalam doa, namun tetap berawaslah di dalam doa kita, supaya jangan kita memaksa-maksa Tuhan menurut kehendak dan keinginan kita. Nah, jadi saudara-saudari, perkongsian saya pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini karena sudah mengajar kami supaya kami tidak lagi seperti anak-anak kecil di dalam kami berkata-kata dengan Tuhan, di dalam kami berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa kami, tetapi kami menjadi seperti orang yang dewasa. Jadi supaya kami berdoa tidak hanya asal berdoa, tetapi kami berdoa menurut kebenaran. Kami berdoa mementingkan apa yang Tuhan rencanakan, supaya kami dapat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapa, ampuni kami kalau kami selama ini pernah berdoa memaksa-maksa Tuhan untuk menuruti keinginan kami, untuk menuruti kemauan kami. Bapa, biar kami belajar untuk melihat apa yang Tuhan lihat, biar kami belajar untuk dapat mengerti apa yang Tuhan rencanakan bagi kami, dan supaya kami mampu berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu yang pada pagi hari ini menyadarkan kami di dalam kehidupan doa kami secara khusus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini dulu. Jadi saya doakan dan saya ucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas untuk saudara-saudari kita yang bekerja dan beraktiviti di rumah sekalipun dimanapun. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya. Sampai jumpa lagi.